Oke, mari kita mulai bedah materi kali ini. Kalian pernah sadar nggak sih kalau fisika itu sebenarnya mesin rahasia di balik semua musik yang kalian dengerin? Atau bahkan sekedar suara bising di jalanan tiap harinya? Buat kalian teman-teman SMA kelas 10, hari ini kita bakal bongkar kode rahasia dari soundtrack kehidupan kalian, yaitu gelombang bunyi. Kita nggak bakal cuma ngapalin rumus di sini, kita bakal lihat wujud asli dari suara itu kayak gimana. Nah, buat pemanasan coba bayangin skenario ini. Kalian lagi santai di rumah, terus tiba-tiba duar, ada kilat menyambar. Kalian lihat cahayanya detik itu juga, tapi suara gunturnya baru kedengeran 4 detik kemudian. Pertanyaannya, seberapa jauh sih sebenarnya petir itu dari rumah kalian? Ini gampang banget. Karena kecepatan bunyi di udara itu sekitar 330 meter per detik, kita tinggal kaliin aja sama 4 detik tadi. Hasilnya, petir itu berjarak tepat 1320 meter dari tempat kalian duduk. Keren kan? Jarak sejauh itu bisa kita hitung cuma modal telinga doang. Jadi, apa sebenarnya suara itu? Mari kita masuk ke bagian pertama, karena bunyi ini jauh lebih dari sekedar kebisingan biasa. Coba deh kalian bayangin mainan slinky atau per spiral yang kalian dorong dan tarik maju mundur di lantai. Gelombang bunyi itu merambat persis kayak gitu di udara. Udara mengalami yang namanya rapatan, di mana molekul-molekulnya saling berdesakan, terus diikuti sama renggangan. Nah, karena cara kerjanya yang saling dorong dan tarik molekul ini, suara itu butuh banget yang namanya medium atau perantara. Mau itu gas, zat cair, atau benda padat bebas. Tapi kalau di ruang hampa, kayak di luar angkasa, ya sunyi senyap. Soalnya nggak ada molekul yang bisa didorong. Sekarang, coba pikirin ini. Kira-kira suara itu larinya lebih kencang di udara terbuka atau di dalam air ya? Kita bahas soal balapan cepat rambat bunyi di berbagai media. Ternyata, kecepatan suara itu sangat amat bergantung sama mediumnya. Di zat padat kita pakai modulus Young, di zat cair pakai modulus bulk, dan di gas kita pertimbangkan suhu dan konstanta Laplace. Tapi tenang, lupain aja dulu kerumitan rumus matematikanya. Inti konsepnya tuh begini, molekul di dalam benda padat, kayak baja misalnya, itu tersusun super rapat. Jadi waktu satu molekul didorong, dia langsung nabrak tetangganya detik itu juga. Makanya, suara bisa melesat jauh lebih cepat di baja dibanding di udara yang molekulnya longgar dan berjauhan. Kalau ada balapan suara, benda padat udah pasti jadi juara pertamanya. Oke, kita lanjut ya. Dari soal kecepatan, kita geser ke tinggi rendahnya nada. Dari dengungan nyamuk sampai ke kelelawar, semuanya ada ilmunya. Telinga manusia itu emang canggih, tapi tetap punya batas. Kita cuma bisa dengerin suara di rentang audiosonik, yaitu dari 20 sampai 20 ribu Hz. Di bawah 20 Hz itu namanya infrasonik, dan kalau di atas 20 ribu Hz kita sebut ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini nih yang benar-benar luar biasa. Kelelawar pakai ini buat terbang di malam gelap biar nggak nabrak. Di dunia teknologi, kapal laut pakai alat bernama photometer buat nembakin ultrasonik ke dasar laut untuk ngukur kedalaman. Bahkan, dokter pakai teknologi ini buat mesin USG, buat ngelihat bayi di dalam kandungan tanpa perlu operasi bedah. Kebayang nggak sih? Suara yang sama sekali nggak kedengaran oleh kita, justru bisa jadi mata buat manusia. Nah, sekarang kita sambungin gelombang tak kasat mata ini ke sesuatu yang pasti kalian suka. Fisika di balik alat musik dan nada yang indah. Coba kalian perhatiin alat-alat musik berdawai kayak gitar, biola, atau banjo. Ada fisikawan bernama Melde yang pernah bikin eksperimen seru soal ini. Poin krusialnya tuh gini, nada yang kalian dengar dari gitar itu murni urusan fisika. Kalau kalian memutar tuning pegs buat ngencengin senar, yang artinya gaya tegangannya kalian aikin, maka gelombangnya bakal merambat lebih cepat, dan nada yang dihasilkan jadi makin tinggi alias melengking. Sebaliknya, coba lihat senar bass yang tebal dan masanya berat. Dia bakal ngasilin gelombang yang lambat dan nada yang sangat rendah. Jadi, ketegangan dan berat senar itu adalah kunci utama buat bikin musik yang enak didengar. Selain alat musik senar, alat musik tiup atau pipa organa juga punya aturannya sendiri. Bedanya ada di pipa yang ujungnya terbuka dan pipa ujung tertutup. Di pipa terbuka, perbandingan frekuensi nada dasar sampai nada atasnya itu mulus banget. 1:2:3, dan seterusnya. Tapi kalau di pipa tertutup, pola gelombangnya ibaratnya kepotong di ujung. Jadi perbandingannya lompat-lompat, jadi 1:3:5. Perbedaan fisik yang sepele banget di ujung pipa ini ternyata menciptakan karakter harmoni musik yang sama sekali beda pas sampai di telinga kita. Kita udah ngebahas nada, sekarang waktunya ngomongin seberapa keras suaranya. Mari kita bahas intensitas bunyi dan mengukur tingkat kebisingan. Pernah nggak sih kalian frustrasi diganggu sama satu ekor nyamuk di malam hari? Suara dengungan satu nyamuk itu ada di taraf intensitas 40 desibel. Nah, bayangin kalau ada 20 nyamuk identik yang berdengung barengan. Apakah suaranya jadi 40 dikali 20 alias 800 desibel? Wah, jelas enggak. Telinga kita itu memproses suara pakai skala logaritma. Jadi secara fisika, tambahan 20 nyamuk itu cuma menaikkan intensitasnya jadi sekitar 53 desibel aja.
peningkatan angkanya itu nggak sesederhana matematika penjumlahan biasa, teman-teman. Dan fakta logaritma tadi membawa kita ke konsep yang brilian banget. Ini alasan kenapa mundur menjauh dari sumber suara yang berisik itu adalah cara terbaik menyelamatkan telinga kalian. Energi suara itu menyebar ke segala arah, membentuk semacam bola 3 dimensi. Semakin jauh jaraknya, luas permukaan bola itu membesar secara kuadratik. Maksudnya gini, kalau kalian menjauh 2 kali lipat dari posisi speaker konser, volume suaranya nggak cuma turun setengah, tapi langsung drop drastis jadi 1/4 dari intensitas aslinya. Jarak itu benar-benar pelindung terbaik telinga kalian dari kebisingan. Oke, bagian terakhir nih, kita bakal bahas efek pelayangan dan efek Doppler. Ibaratnya, ini adalah trik ilusi yang sering ngecoh telinga kita di kehidupan sehari-hari. Ilusi yang pertama itu pelayangan bunyi atau beats. Ini kejadian waktu ada 2 frekuensi yang bedanya cuma tipis banget, terus dibunyiin bersamaan. Hasilnya, gelombang itu bakal saling bertabrakan, kadang saling menguatkan, kadang malah melemahkan. Di kuping kita, suaranya jadi berdenyut periodik, keras lemah, kedengaran kayak wah, wah, wah gitu. Buat kalian yang anak band, ini fenomena yang persis terdengar waktu kalian metik 2 senar gitar yang sedikit false atau out of tune secara bersamaan. Terus, ada juga efek Doppler. Kalian pasti pernah berdiri di pinggir jalan, lalu ada ambulans lewat, kencer banget sambil nyalain sirine. Pas ambulansnya makin dekat, gelombang bunyinya kayak termampatkan di depan mobil, makanya frekuensinya naik dan suaranya melengking tinggi. Tapi begitu mobilnya udah lewat dan mulai menjauh, gelombangnya merenggang, frekuensinya drop, dan bunyinya seketika berubah jadi rendah. Ngiung, ngiung, gitu kan? Nah, fisika membuktikan kalau pergerakan dari si pengamat atau pergerakan sumber bunyinya itu secara langsung memanipulasi nada yang sampai ke telinga kita. Jadi teman-teman kelas 10, mari kita renungkan sejenak. Dengan semua sifat bunyi yang udah kita bedah tadi, coba bayangin dunia kedokteran modern tanpa ada mesin USG, atau kapal-kapal laut raksasa yang buta kedalaman tanpa fatometer. Suara itu bukan cuma sekedar apa yang kalian dengar dari earphone, suara adalah gelombang fisika ajaib yang benar-benar bisa mengubah dunia. Setelah membedah semua rahasia ini, apakah besok pagi kalian siap mendengarkan dunia dan soundtrack hidupan kalian dengan cara yang benar-benar baru? Terima kasih udah ngikutin sesi ini dengan penuh semangat, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya ya.